Ada 1.772 konflik agraria di sektor perkebunan, tambang, kehutanan, pesisir kelautan, pembangunan infrastruktur. Masyarakat miskin kota akibat penggusuran juga menderita menjadi dampak dari rezim yang otoriter dan terus melanggengkan liberalisasi sumber-sumber agraria di tanah air. Tunjukkan bahwa aksi petani bisa rapih, bahwa aksi petani bisa terpimpin. Jangan ada mengikuti komando-komando di luar mobil ini. Samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Saya adalah perwakilan dari petani Batang, sekaligus juga perwakilan dari petani Pemalang yang hari ini sengaja datang ke Jakarta
berkuasa tahun 2014. Saudara-saudara semua, dalam janjinya dahulu kala, Jokowi akan menjanjikan melakukan pembaruan agraria. Hari ini kita sebagai kaum tani seluruh Indonesia merayakan hari tani, kawan-kawan. Tetapi kaum tani dan rakyat hari ini masih dilupakan oleh rezim hari ini, kawan-kawan. Kaum tani hari ini masih digusur sawahnya. Kaum tani hari ini masih dikriminalisasi dan dipukuli mereka, kawan-kawan. Di mana kita tahu hari ini nelayan tidak punya yang namanya tanah. Kita tahu orang miskin tidak punya tanah. Tapi Gubernur DKI melegalkan yang namanya reklamasi tanah untuk orang kaya, saudara-saudara. Bagaimana orang miskin Sukabumi yang ada di sini? Bagaimana orang Majalengka miskin ada di sini? Bagaimana yang ada semua orang miskin yang ada di Jakarta suka digusurin ibu-ibu? Hari ini kita datang sini meminta kepada Pemda DKI, janganlah melakukan penggusuran paksa, janganlah melakukan penggusuran tanpa jalan keluar. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan. Ya teman-teman semua, saudara-saudaraku, satu perjuangan. Kita semua turun ke jalan di sini untuk meminta, untuk menagih janji-janji para aparat-aparat, para petinggi negara kita untuk mengembalikan hak apa yang telah menjadi hak kita. Betul? Kawan-kawan sekalian, pada hari peringatan Hari Tani Nasional ini, kita tegaskan bahwa reforma agraria yang sejati itu adalah sebuah keniscayaan sejarah yang harus kita tuntut sampai kapanpun. Karena petani berhak atas tanah-tanah kita. Karena kita berhak atas akses terhadap tanah-tanah itu untuk berproduksi. Kita berproduksi bukan untuk hanya diri kita, tapi juga untuk menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai PT Perkebunan Nusantara, PT Inhutani, terus kemudian PT Perhutani. Mereka adalah PT-PT yang selama ini merampas tanah rakyat tani Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, saudara kita bernama Ujang Kandi di Indramayu dipenjara oleh PT Perhutani karena hanya mengambil satu batang pohon saja. Apakah itu namanya bukan perbuatan setan, kawan-kawan? Itu adalah perbuatan durhaka, kawan-kawan. Sementara pembalak-pembalak liar, cukong-cukong besar, mereka memotong pohon berjuta-juta yang ada di Kalimantan sana, yang ada di Sumatera sana, tidak pernah dipenjara, tidak pernah dihukum. Dengan alasan untuk kepentingan umum, padahal di belakang mereka adalah pengembang-pengembang yang punya modal, saudara-saudara. Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat telah menyempitkan 5.000 hektar lahan pertanian subur. Lahan pertanian yang 1 hektarnya menghasilkan 8 ton gabah, sementara di AMDAL hanya ditulis sebesar 6 kintal per hektar, saudara-saudara. Saatnya kita melawan, saatnya kita tagih janji reforma agraria sejati yang mengembangkan tanah kepada petani, bukan kepada perusahaan-perusahaan sawit, bukan kepada perusahaan-perusahaan tambang, maupun
Maju. Maju. Mohon Pak, sampaikan kepada Pak Jokowi, tolong lindungi kami. Mana keadilan di negeri ini? Katanya udah merdeka, tapi tidak kami rasakan kemerdekaan itu. Mohon Pak, sampaikan kepada Bapak Presiden. Hidup perempuan, hidup mahasiswa. Kami dari jaringan kerja tani Pandeglang, Banten yang terdiri dari beberapa organisasi tani lokal di Banten. Kami masih merasa hari ini saudara-saudara kami, teman-teman kami, kawan-kawan kami yang berada di pelosok Banten sana, yang berada di desa-desa masih merasakan kemiskinan, kemelaratan, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, kawan-kawan. Kami ditembak, kami dikasih mati, kami dipenjarakan. Maka dari itu kami dari jaringan kerja tani menuntut agar janji-janji Jokowi segera direalisasikan. Persoalan tanah bagi kaum tani adalah persoalan hidupnya kaum tani. Hari ini buruh-buruh yang ada di pabrik-pabrik, buruh-buruh yang terkonsentrasi di kawasan industri adalah anak-anak petani yang datang dari desa-desa, karena desa sudah tidak bisa lagi menciptakan lapangan pekerjaan kepada rakyat. Kita saksikan bahwa sampai 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, terbukti Jokowi JK telah menyimpangkan agenda reforma agraria dengan reforma agraria palsu. Reforma agraria bukanlah sekedar sertifikasi. Reforma agraria haruslah merubah ketimpangan struktur agraria yang terjadi. Reforma agraria haruslah menyelesaikan konflik-konflik agraria. Harus ada penertiban terhadap perhutani, terhadap PTPN, terhadap proyek-proyek infrastruktur yang merampas menggusur tanah rakyat, terhadap perusahaan HTI, terhadap perusahaan HPH dan perusahaan tambang yang telah menggusur, merampas hak-hak tanah rakyat. Bahwa reforma agraria sampai 2 tahun terakhir ini bukti nyata bahwa hanya agenda politik, masih janji-janji politik yang belum kita rasakan konkret di lapangan. Justru semakin banyak petani yang direpresi dan dikriminalkan. Tidak sedikit korban nyawa yang telah hilang di wilayah konflik agraria. Untuk itu kita nyatakan kepada Jokowi JK untuk memastikan jika sungguh-sungguh hendak menjalankan reforma agraria, penuhi syarat utamanya. Pastikan subjek dan objek adalah untuk penyelesaian konflik agraria dan memperbaiki ketimpangan struktur agraria. Dan reforma agraria justru harus memperkuat basis ekonomi produksi pertanian skala kecil dalam pengusahaan kolektif rakyat.